Pernah nggak sih merasa capek sendiri hanya karena buka HP? Notifikasi menumpuk, chat belum dibalas, foto ribuan, aplikasi penuh, tapi rasanya kosong dan sumpek. Tanpa sadar, HP yang seharusnya membantu malah bikin pikiran terasa sesak. Decluttering digital adalah proses membersihkan hal-hal digital yang sudah tidak dibutuhkan lagi. Mulai dari file aplikasi sampai kebiasaan online yang diam-diam menguras energi. Tujuannya sederhana, supaya hidup terasa lebih ringan dan pikiran lebih jernih. HP sering jadi cerminan kondisi mental kita. Saat layar penuh, memori hampir habis, dan notifikasi berbunyi tanpa henti, otak kita ikut bekerja terus tanpa jeda. Akhirnya kita mudah lelah, sulit fokus, dan cepat stres. Anggaran pertama decluttering digital bisa dimulai dari hal paling sederhana, yaitu membersihkan aplikasi. Nah, coba lihat aplikasi mana yang sudah lama tidak dipakai, tapi masih setia memenuhi layar. Menghapusnya bukan berarti kehilangan, justru memberi ruang baru. WhatsApp application, lanjut ke foto dan video. Banyak dari kita menyimpan gambar yang bahkan tidak pernah dibuka lagi. Foto blur, screenshot tidak penting, atau video yang sudah tak relevan bisa dihapus pelan-pelan. Membersihkan galeri bukan hanya soal memori HP, tapi juga memori pikiran. Setiap foto menyimpan cerita, dan tidak semuanya perlu kita simpan selamanya. Memilih mana yang benar-benar bermakna bisa membuat hati terasa lebih lega. Selanjutnya, periksa notifikasi. Tidak semua aplikasi perlu memberi kabar setiap saat. Mematikan notifikasi yang tidak penting adalah bentuk menjaga batasan agar pikiran tidak terusik hal-hal kecil. Chat dan email juga sering menjadi sumber beban mental. Pesan yang belum dibalas, grup yang tidak aktif, atau email promosi yang menumpuk bisa membuat kita merasa tertinggal. Membersihkannya bisa mengurangi rasa tertekan yang tidak perlu. Decluttering digital juga berarti menata ulang. Layar utama, HP, aplikasi yang sering dipakai bisa disusun rapi, sisanya disembunyikan. Tampilan yang sederhana membuat kita lebih tenang saat membuka HP. Selain isi HP, kebiasaan digital juga perlu dibereskan. Misalnya terlalu sering scroll, tanpa tujuan atau membuka media sosial hanya karena bosan. Mengurangi kebiasaan ini bisa memberi ruang bagi pikiran untuk bernapas. Sidang saat HP lebih rapi, kita akan lebih sadar kapan dan untuk apa kita menggunakannya. Tidak lagi refleks membuka aplikasi, tapi lebih bijak memilih aktivitas yang benar-benar dibutuhkan. Decluttering digital bukan soal jadi anti-teknologi. Justru sebaliknya, kita belajar menggunakan teknologi dengan lebih sehat dan sadar. HP kembali jadi alat bantu, bukan sumber stres. Proses ini tidak harus selesai dalam sehari. Bisa dilakukan sedikit demi sedikit, sesuai waktu dan energi yang kita punya. Yang penting konsisten dan tidak memaksa diri. Seiring berkurangnya kekacauan di layar, biasanya pikiran juga ikut terasa lebih ringan. Fokus meningkat, emosi lebih stabil, dan waktu terasa lebih terkendali. Setelah mulai merasakan manfaatnya, decluttering digital bisa menjadi kebiasaan yang menenangkan. Setiap kali membuka HP, rasanya lebih ringan karena tidak lagi disambut kekacauan visual dan bunyi notifikasi yang berlebihan. Kita juga jadi lebih mudah menemukan apa yang dibutuhkan. Tidak perlu lagi menghabiskan waktu mencari file atau aplikasi yang terselip. Hal sederhana ini bisa mengurangi rasa frustrasi kecil yang sering kita anggap sepele. Decluttering digital membantu kita lebih sadar dengan waktu. Tanpa gangguan berlebihan, kita bisa lebih fokus pada satu hal dalam satu waktu. Produktivitas pun meningkat tanpa harus bekerja lebih keras. Perasaan cemas yang muncul tanpa sebab seringkali berasal dari stimulus berlebihan. Dengan mengurangi distraksi digital, pikiran punya ruang untuk tenang dan tidak terus-menerus bereaksi. Kita juga bisa mulai mengatur ulang media sosial. Unfollow akun yang tidak memberi manfaat, mute konten yang membuat emosi tidak nyaman, dan pilih informasi yang benar-benar ingin kita konsumsi. Saat isi digital lebih selektif, cara berpikir pun ikut berubah. Kita tidak lagi membandingkan diri secara berlebihan dengan orang lain. Hati menjadi lebih dan tidak mudah merasa kurang. Decluttering digital mengajarkan kita tentang memilih. Tidak semua hal perlu disimpan, tidak semua informasi perlu dikonsumsi. Kesadaran ini bisa terbawa ke aspek kehidupan lainnya. Kebiasaan menunda juga sering berkurang. Dengan HP yang lebih rapi, kita tidak mudah terdistraksi dan bisa menyelesaikan tugas dengan lebih fokus dan efisien. Waktu luang yang tadinya habis untuk scroll tanpa sadar bisa dialihkan ke hal lain. Membaca, beristirahat, atau sekadar menikmati momen tanpa layar menjadi terasa lebih menyenangkan. Hubungan dengan orang sekitar pun bisa membaik. Saat tidak terus terpaku pada HP, kita lebih hadir dalam percakapan dan lebih peka terhadap sekitar. Decluttering digital juga membantu kualitas tidur. Mengurangi notifikasi dan kebiasaan bermain HP. Sebelum tidur membuat pikiran lebih rileks dan mudah beristirahat.
Kita bisa mulai membuat jadwal rutin untuk membersihkan HP, misalnya seminggu sekali atau sebulan sekali, agar tidak kembali menumpuk dan terasa berat. Lama-kelamaan, kita akan lebih mengenal pola digital diri sendiri. Tahu kapan harus berhenti, kapan perlu istirahat, dan kapan memang butuh terhubung. Ketenangan yang muncul dari layar yang rapi seringkali terasa sederhana tapi nyata. Hidup tidak terasa terburu-buru dan pikiran lebih jernih. Decluttering digital bukan sekadar membersihkan HP, tapi membangun hubungan yang lebih sehat dengan teknologi dan dengan diri sendiri. Saat hubungan dengan HP menjadi lebih sehat, kita mulai menyadari bahwa tidak semua pesan harus dibalas seketika. Nah, yang memberi jeda adalah bentuk menghargai diri sendiri, bukan tanda mengabaikan orang lain. Kita juga belajar menerima bahwa tidak apa-apa ketinggalan informasi sesaat. Dunia tidak runtuh hanya karena kita terlambat membaca berita atau unggahan terbaru. Decluttering digital membantu kita membedakan mana yang penting dan mana yang hanya ramai. Dengan begitu, energi mental bisa digunakan untuk hal-hal yang benar-benar berarti. Perlahan, rasa ingin terus mengecek HP mulai berkurang. Tangan tidak lagi refleks membuka layar tanpa tujuan, karena pikiran sudah lebih tenang. Kita jadi lebih menikmati momen offline. Waktu makan, berjalan, atau beristirahat terasa lebih utuh tanpa gangguan layar yang terus menyala. Saat pikiran tidak dipenuhi distraksi, ide dan kreativitas lebih mudah muncul. Ruang kosong justru memberi tempat bagi hal-hal baru untuk tumbuh. Decluttering digital juga melatih kedisiplinan kecil. Menahan diri untuk tidak menumpuk file dan notifikasi adalah latihan. Mengontrol kebiasaan sehari-hari. Kita mulai sadar bahwa ketenangan tidak selalu datang dari menambah, tapi dari mengurangi. Semakin sedikit yang kita simpan, semakin ringan yang kita rasakan. Perubahan ini mungkin tidak langsung terasa besar, namun seiring waktu, dampaknya akan terlihat dalam cara kita berpikir dan bersikap. Kita menjadi lebih sabar, tidak mudah tergesa, dan tidak cepat merasa kewalahan. Semua itu bermula dari langkah kecil merapikan dunia digital. Decluttering digital juga membantu kita lebih hadir pada diri sendiri. Mendengarkan perasaan, mengenali kebutuhan, dan memberi waktu untuk berhenti sejenak. Saat HP tidak lagi menguasai perhatian, kita punya kendali lebih besar atas hidup. Kita memilih, bukan dipilih oleh notifikasi. Kesadaran ini membuat kita lebih bijak dalam menggunakan teknologi. Tidak sekadar mengikuti arus, tapi menyesuaikan dengan nilai dan tujuan pribadi. Akhirnya, kita paham bahwa pikiran yang jernih seringkali berawal dari lingkungan yang tertata, termasuk yang ada di layar HP. Dengan decluttering digital, kita sedang menciptakan ruang tenang di tengah dunia yang serba cepat dan penuh gangguan. Rasa tenang yang muncul dari decluttering digital sering kali membuat kita ingin menjaga keadaan itu lebih lama. Ya, kita jadi lebih berhati-hati sebelum mengunduh sesuatu atau menyimpan file baru. Setiap keputusan kecil di HP perlahan membentuk kebiasaan baru. Kita tidak lagi asal klik tapi mulai bertanya, apakah ini benar-benar dibutuhkan? Kebiasaan ini membuat kita lebih sadar akan konsumsi digital. Informasi tidak lagi ditelan mentah-mentah, tapi dipilih dengan lebih bijak. Saat layar terasa bersih, pikiran pun ikut teratur. Kita lebih mudah menyusun rencana, menetapkan prioritas, dan menjalani hari dengan arah yang jelas. Decluttering digital juga membantu mengurangi rasa bersalah. Tidak ada lagi beban pesan yang menumpuk, atau notifikasi yang terus mengingatkan hal-hal sepele. Kita belajar memberi batasan yang sehat antara dunia online dan kehidupan nyata. Ada waktu untuk terhubung dan ada waktu untuk benar-benar hadir. Perlahan kita mulai menikmati kesunyian. Tidak semua momen harus diisi suara atau layar, dan itu terasa menenangkan. Dengan HP yang lebih tertata, kita lebih mudah memulai hari tanpa rasa terburu-buru. Pagi terasa lebih ringan dan tidak langsung dipenuhi distraksi. Decluttering digital juga membantu kita lebih menghargai waktu. Setiap menit terasa lebih bermakna karena tidak habis untuk hal-hal yang tidak penting. Saat fokus meningkat, pekerjaan maupun aktivitas sehari-hari bisa diselesaikan dengan lebih baik. Hasilnya pun terasa lebih memuaskan. Kita juga jadi lebih peka terhadap sinyal tubuh dan pikiran. Saat lelah, kita berhenti. Saat butuh jeda, kita mengambilnya. Kebiasaan menenangkan ini bisa menular ke aspek lain dalam hidup. Meja kerja, kamar, bahkan pola pikir ikut menjadi lebih rapi. Decluttering digital mengajarkan bahwa keseimbangan bukan sesuatu yang rumit. Terkadang cukup dengan mengurangi hal-hal yang tidak perlu. Dengan layar yang sederhana, hidup terasa tidak terlalu bising. Kita bisa mendengar diri sendiri dengan lebih jelas. Pada akhirnya, decluttering digital adalah tentang menciptakan ruang tenang agar kita bisa hidup lebih sadar dan penuh makna.
Decluttering digital mengingatkan kita bahwa ketenangan bisa dimulai dari hal sederhana seperti merapikan isi HP. Saat layar lebih tertata, pikiran pun ikut bernapas lega dan tidak mudah lelah oleh distraksi. Tidak perlu menunggu momen khusus untuk memulainya. Sedikit demi sedikit, setiap penghapusan dan pengaturan adalah langkah kecil menuju hidup yang lebih ringan dan sadar. Semoga setelah ini kita bisa menggunakan teknologi dengan lebih bijak, bukan untuk menambah beban pikiran, tapi sebagai alat yang mendukung ketenangan dan keseimbangan dalam hidup sehari-hari.